Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 dalam rangka penyelenggaraan seminar hasil penelitian yang akan saya bawakan berjudul hubungan perilaku caring perawat dengan kepuasan keluarga pasien gangguan jiwa di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Herita Silvana Sofyan. Saya mahasiswa ahli jenjang sarjana terapan keperawatan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada Pak Rasmun, Pak Edi Sukamto, Pak Gajali Rahman selaku Dewan Penguji yang telah menyempatkan hadir dalam pelaksanaan ujian seminar hasil hari ini. Di sini ada latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Untuk WHO sendiri, pada tahun 2017, fakta gangguan jiwa mempengaruhi lebih dari 21 juta orang di dunia. Di Indonesia, menurut Riskesdas tahun 2018, penderita gangguan jiwa meningkat secara signifikan dari tahun 2013, naik dari 1,7% menjadi 7%. Untuk di Kalimantan Timur sendiri, prevalensi jumlah penduduk Kalimantan Timur yang menderita gangguan jiwa berat sebesar 1,4 per mil, yang artinya 1-2 dari 10 penduduk dari 1.000 penduduk mengalami gangguan jiwa. Di sini ada tujuan umum, yaitu mengidentifikasikan hubungan perilaku caring perawat dengan kepuasan keluarga pasien gangguan jiwa di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Untuk tujuan khususnya di sini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik partisipan, mengidentifikasi tingkatan perilaku caring perawat, mengidentifikasi tingkatan kepuasan keluarga pasien gangguan jiwa, dan terakhir mengidentifikasi analisis hubungan perilaku caring perawat dengan kepuasan keluarga pasien gangguan jiwa. Untuk rumusan masalahnya di sini, bagaimana hubungan perilaku caring perawat dengan kepuasan keluarga pasien gangguan jiwa di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei analitik observasional. Untuk rancangan penelitiannya di sini saya menggunakan cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga pasien yang sedang mendampingi pasien berobat atau kontrol di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Untuk sampelnya di sini sebanyak 90 orang yang diambil dengan teknik accidental sampling atau convenience sampling. Untuk waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2-9 Maret tahun 2020 yang dilaksanakan di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Untuk analisis datanya di sini ada uji univariat untuk melihat distribusi frekuensi partisipan, meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan hubungan dengan pasien, serta distribusi partisipan berdasarkan perilaku caring perawat dan kepuasan keluarga pasien gangguan jiwa. Lalu yang kedua ada uji bivariat untuk mengetahui hubungan variabel independen atau perilaku caring perawat dengan variabel dependen kepuasan keluarga pasien yang dilakukan menggunakan uji chi-square. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian analisis univariat karakteristik partisipan di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Di sini terlihat bahwa sebagian besar umur dari partisipan itu adalah dewasa akhir, yaitu 36-45 tahun, sebanyak 28 orang dengan persentase 31,1%. Dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 55 orang sebesar 61,1%. Untuk pendidikan sendiri, sebagian besar partisipan berpendidikan SMA atau MAN sebanyak 43 orang dengan persentase 47,8%. Sebagian besar partisipan bekerja sebagai swasta, yaitu 44 orang
dengan persentase 48,9%. Dan kebanyakan hubungan dengan pasien adalah anak, yaitu 28 orang sebesar 31,1%. Di sini ada analisis univariat, distribusi frekuensi partisipan berdasarkan perilaku caring perawat. Di sini terlihat, dari hasil penelitian, pada 90 partisipan menyatakan bahwa perawat yang berperilaku caring sebanyak 66 orang atau 73,3%. Dan partisipan menyatakan bahwa perawat tidak berperilaku caring sebanyak 24 orang atau 26,7%. Lalu di sini ada analisis univariat distribusi frekuensi partisipan berdasarkan kepuasan keluarga pasien gangguan jiwa. Di sini terlihat, pada penelitian ini, 90 partisipan menunjukkan bahwa kepuasan keluarga pasien menyatakan puas sebanyak 71 orang atau 78,9%, dan keluarga pasien yang menyatakan tidak puas sebanyak 19 orang atau 21,1%. Lalu di sini ada analisis bivariat untuk hubungan perilaku caring perawat dengan kepuasan keluarga pasien gangguan jiwa. Di sini hasil analisis menggunakan uji chi-square. Diperoleh nilai p-value sama dengan 0,000 atau p kurang 0,05, maka hipotesis HA diterima atau gagal ditolak, yang artinya secara statistik ada hubungan antara perilaku caring perawat dengan kepuasan keluarga pasien gangguan jiwa di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada Mahakam Samarinda. Di sini ada pembahasan analisis univariat. Yang pertama ada umur. Dalam penelitian Waluyo dalam MONI 2014 yang menyatakan bahwa orang dewasa mempunyai sikap-sikap tertentu akibat dari pengalaman yang banyak telah mempengaruhi harapan yang tinggi akan pelayanan yang didapatkan. Sehingga bertambahnya umur seseorang maka semakin bertambah pula cara berpikirnya karena tingkat kematangan emosi yang tinggi pada orang tersebut. Menurut asumsi peneliti sendiri, keluarga yang mengantar pasien gangguan jiwa untuk berobat atau kontrol adalah seseorang individu dewasa akhir yang memiliki tugas untuk merawat kondisi kesehatan keluarga. Oleh karena itu, pada umur ini seseorang sudah mempunyai rasa tanggung jawab untuk membawa anggota keluarganya yang sakit. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Pramana, Elita, dan Dewi 2018 bahwa sebagian responden berjenis kelamin laki-laki karena secara fisik lebih kuat dibandingkan dengan perempuan, sedangkan secara emosional, laki-laki lebih bisa mengendalikan. Menurut asumsi peneliti sendiri, laki-laki cenderung mengkomunikasikan segala sesuatunya secara langsung, tanpa banyak pertimbangan, berbeda dengan perempuan. Laki-laki tinggi dalam segi kedudukan, karena itu seseorang laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap anggota keluarganya yang sakit. Lalu yang ketiga, ada pendidikan. Menurut Noto Atmojo 2011, bahwa pendidikan yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang sangat berperan dalam menginterpretasikan rangsangan yang diperoleh, sejalan dengan yang dikemukakan Putra 2011 dalam MONI 2014, bahwa tingkat pendidikan akan cenderung membantu seseorang dalam melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Menurut asumsi peneliti sendiri, proses belajar pendidikan sendiri adalah proses belajar mengajar. Pendidikan dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang sehingga dapat memilih dan membuat keputusan dengan tepat, membuat seseorang yang berpendidikan dapat menerima kondisi keluarga yang mengalami gangguan jiwa dan mengetahui manfaat saran sehingga dapat memotivasi pasien dalam meningkatkan status kesehatan. Lalu yang keempat ada pekerjaan. Pekerjaan merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan, ditinjau dari jenis pekerjaan yang sering berinteraksi dengan orang lain. Lebih banyak pengetahuannya bila dibandingkan dengan orang tanpa ada interaksi dengan orang lain. Dalam bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang merupakan keterpanduan menalar secara ilmiah dan etik menurut Noto Atmojo 2010. Menurut asumsi peneliti, keluarga yang bekerja sebagai pegawai swasta memiliki penghasilan yang cukup untuk membawa keluarganya berobat atau kontrol ke rumah sakit.
Selain itu, keluarga dapat menilai serta mengambil keputusan yang terbaik bagi kesembuhan pasien. Lalu yang terakhir ada hubungan dengan pasien. Penelitian yang dilakukan oleh Sugimin 2017 yang menyebutkan bahwa anggota keluarga yang menemani pasien merupakan anak pasien, yang mana ikatan emosional, psikologis, dan fisik antara anak dengan orang tua akan terjalin sangat kuat. Menurut asumsi peneliti, keluarga terlebih anak merupakan orang terdekat dengan pasien, yang mengerti tentang kondisi pasien, dapat mengingatkan pasien untuk meminum obat secara teratur, mau pasien berobat untuk kontrol secara teratur, dan dapat selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada pasien untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada pada pasien. Lalu di sini ada pembahasan analisis univariat untuk perilaku caring perawat di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada Mahakam Samarinda. Penelitian yang dilakukan oleh Sera, Trioso, dan Fulconi pada tahun 2014 yang dilakukan di IRJ RSUD Provinsi Lampung, bahwa penelitian ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar keluarga pasien jiwa mempersepsikan perilaku perawat caring. Sebagian kecil perilaku perawat masih ada yang tidak caring. Hal tersebut dapat terjadi karena perilaku yang ditampilkan perawat sudah sesuai dengan esensi keperawatan, mengingat perilaku perawat dapat saja kurang memenuhi harapan akibat kesibukan perawat melayani banyaknya pasien yang datang kontrol berobat. Menurut asumsi peneliti sendiri, perilaku caring adalah salah satu prinsip dalam melakukan praktik keperawatan. Tindakan caring yang diterapkan di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada Mahakam Samarinda sudah baik. Ditinjau dari pernyataan pasien keluarga, di mana perawat memperhatikan pasien keluarga, selain itu juga perawat dapat memenuhi kebutuhan pasien seperti menjelaskan keadaan kepada pasien atau keluarga saat kontrol di ruangan. Lalu di sini ada kepuasan keluarga pasien gangguan jiwa di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada Mahakam Samarinda. Penelitian yang dilakukan Retaningsi, Aini, dan Yulianti pada tahun 2017, di mana hasil penelitian yang dilakukan di ruang ICU Rumah Sakit Permata Medika Semarang menunjukkan bahwa kepuasan keluarga pasien sebagian besar sebanyak 16 orang dengan persentase 50% mengatakan puas. Keluarga pasien merasakan pelayanan keperawatan sudah sesuai dengan harapan keluarga pasien atau dapat melampaui harapan keluarga pasien, sehingga keluarga pasien menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan. Menurut asumsi peneliti, pasien sebagai pengguna jasa pelayanan keperawatan menuntut pelayanan keperawatan yang sesuai dengan haknya, yakni pelayanan yang berkualitas dan bermutu. Berdasarkan hasil penelitian di Poliklinik RSUD AHM Samarinda, keluarga lebih banyak menyatakan puas pada saat perawat berperilaku caring, karena pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan atau bahkan lebih dari apa yang diharapkan pasien atau keluarga. Kepuasan pasien atau keluarga menjadi salah satu indikator dari mutu pelayanan keperawatan. Pasien keluarga akan mengeluh bila perilaku caring yang dirasakan tidak memberikan kepuasan bagi dirinya. Lalu di sini ada pembahasan analisis bivariat untuk hubungan perilaku caring perawat dengan kepuasan keluarga pasien gangguan jiwa di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada Mahakam Samarinda. Di sini penelitian yang dilakukan oleh Sera, Trioso, dan Fulconi 2014 yang menyatakan bahwa ada hubungan bermakna antara perilaku caring perawat dengan kepuasan keluarga pasien jiwa. Penelitian oleh Sabri dan Taher 2018, indikator pelayanan yang telah diuraikan seperti layanan antarjemput terhadap pasien dilakukan dengan baik oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh sehingga memberikan kepuasan kepada keluarga pasien. Menurut Agustina 2019, perawat yang berperilaku caring memiliki pemahaman positif terhadap pentingnya perilaku caring sehingga akan memberikan pengaruh bagi kesembuhan pasiennya. Sehingga perawat berperilaku peduli terhadap pasiennya dan hal tersebut akan memberikan efek terhadap kepuasan pasien. Lalu di sini menurut asumsi peneliti, pelayanan keperawatan yang bermutu menuntut perawat untuk bekerja secara profesional dan terstandar, di mana pelayanan berfokus pada pasien dan secara komprehensif. Pelayanan keperawatan yang terbaik dapat diwujudkan dengan perilaku caring. Caring diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan keperawatan untuk meningkatkan dan melindungi pasien, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan pasien untuk sembuh. Pelayanan keperawatan berpengaruh besar terhadap kepuasan pasien keluarga. Semakin baik perilaku caring perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan,
Semakin puas pasien atau keluarga dalam menerima pelayanan, berarti hubungan terapeutik perawat dan pasien keluarga semakin terbina. Sedangkan untuk perawat yang tidak berperilaku caring, maka kepuasan pasien keluarga dalam menerima pelayanan terhadap pelayanan keperawatan akan rendah. Di sini ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, keterbatasan ruang tunggu yang menjadi satu dengan ruang tunggu poli lain pada saat pemberian kuesioner kepada keluarga pasien yang sedang menunggu giliran pengambilan obat. Lalu penelitian melibatkan sampel dalam jumlah terbatas. Dalam hambatan saat pemberian kuesioner kepada keluarga pasien, keluarga ada yang menolak untuk dijadikan partisipan. Lalu beberapa partisipan meminta bantuan kepada peneliti untuk membantu mengisi kuesioner karena berbagai hal. Yang pertama itu tidak membawa kacamata sehingga kurang bisa membaca, melihat tulisan, sehingga lumayan memakan banyak waktu pada saat membantu pengisian kuesioner tersebut. Lalu di sini ada kesimpulan. Karakteristik partisipan berdasarkan umur keluarga pasien adalah 36-45 tahun, sebesar 31,1%, berjenis kelamin laki-laki 61,1%, tingkat pendidikan SMU atau MAN 47,8%, pekerjaan swasta 48,9%, dan hubungan dengan pasien adalah anak 31,1%. Distribusi partisipan berdasarkan tingkatan perilaku caring perawat sebagian besar adalah caring 73,3% dan tidak caring 26,7%. Distribusi partisipan berdasarkan tingkatan kepuasan keluarga pasien gangguan jiwa adalah puas 78,9% dan tidak puas 21,1%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji menggunakan uji chi-square, di mana nilai p-value 0,000 yang artinya secara statistik ada hubungan antara perilaku caring perawat dengan kepuasan keluarga pasien gangguan jiwa di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Di sini ada saran. Yang pertama, teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu temuan sumber ilmu di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang perawatan jiwa, khususnya caring dan kepuasan. Lalu untuk praktisi, di sini pelayanan keperawatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda, yaitu bagi rumah sakit jiwa dapat meningkatkan pelayanan keperawatan dengan menerapkan perilaku caring perawat sebagai landasan dalam melakukan setiap praktik keperawatan dengan melakukan in-house training, yaitu pelatihan hard skill dan soft skill. Lalu untuk institusi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswa dan menambah referensi khususnya keperawatan jiwa, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa terkait perilaku caring perawat. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tidak hanya di rawat jalan tetapi di semua tatanan pelayanan. Sekian dan terima kasih.